Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kembali pada hari ini kami bisa beribadah kembali secara online untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian bersama-sama.
Oke, shalom semuanya Bapak Ibu teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Erik Sucitra. Pada hari ini saya diberikan kesempatan lagi. Ya, sejak pandemi ini tiap bulan kita bertemu. Oke, tapi tetap bagi saya ini suatu kehormatan untuk kita bisa sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu dalamnya tidak terkira, sangat kaya akan makna, sangat makmur akan pelajaran. Jadi yuk kita sama-sama renungin gitu. Untuk topik kali ini, oh ya by the way, kalau Anda sadar, yang apalagi yang nontonnya rutin gitu ya, dari minggu-minggu sebelumnya kita membahas mengenai tema yang sama, yaitu kita membahas tentang komunitas. Kalau saya dulu bulan lalu ngebahas soal komunitas yang menguatkan, kalau yang sekarang hari ini kita akan belajar mengenai komunitas yang bertumbuh. Oke, sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah komunitas yang bertumbuh. Agak mirip ya sama komunitas yang menguatkan. Saya pun awalnya agak bingung gitu. Tapi akhirnya setelah saya brainstorming gitu ya, perhatiin renungin firman Tuhan, ini itu, ngelihat bahannya gitu, melihat panduannya, kemudian berdoa, saat teduh dan lain sebagainya. Akhirnya bisa gitu. Saya pun diberkati oleh hikmat tersebut dan saya rindu untuk membagikannya kepada kita semua yang menonton pada sesi kali ini. Oke? Begini, saya akan mulai dengan hal ini dulu. Mungkin yang bulan lalu udah dengar sharing saya, sudah paham lah bahwa kita semua ini butuh komunitas. Tidak terkecuali siapapun itu. Manusia, selama kita manusia, kita membutuhkan komunitas. Bahkan orang yang belum percaya Tuhan sekalipun, itu tetap butuh komunitas. Kenapa? Karena kita nggak perfect. Kita penuh masalah. Selama kita tinggal di dunia, kita akan hidup penuh dengan masalah. Kalau kita punya ekspektasi, kita ada berharap gitu ya, masalah suatu hari akan berhenti, amin gitu, dalam nama Yesus ditengking. Lu mau tengkang-tengking sana sini nggak bakal hilang, karena dunia nggak sempurna, udah jatuh dalam dosa. Selama kita tinggal di bumi, masalah akan terus ada. Oke? Nah, oleh karena itu, kita perlu hikmat untuk kita bisa mengarungi dunia yang semakin kompleks dan dunia yang semakin rusak ini. Dan gini loh, saya rasa kita semua bakalan setuju lah kalau misalnya saya bilang itu kita nggak sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Asik. Tapi intinya benar gini, logikanya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sempurna, kita sadar, maka itu kan artinya kita mau minta pertolongan, minta hikmat dari yang sempurna, yaitu Tuhan. Kita mau melihat hidup ini dari kacamata Tuhan. Itulah hikmat. Dan salah satu hikmat Tuhan yang paling kenceng gitu ya, yang paling kuat, selalu diulang di dalam firman Tuhan, yaitu berbicara mengenai komunitas. Dan terutama adalah komunitas yang bertumbuh. Nah begini Bapak Ibu teman-teman, banyak orang Kristen ketika ke gereja, ke komunitas, membawa pergumulan, ya nggak? Bawa masalah. Saya rasa semuanya pernah ngalamin lah. Entah itu pergumulan keluarga, pergumulan hubungan gitu ya, konflik hubungan kita mungkin dengan pacar gitu ya, mungkin dengan orang tua dengan anak, mungkin antara suami dan istri, antara teman sama teman gitu ya, sahabat, ada konflik, dan lain sebagainya. Atau mungkin permasalahan pribadi. Ada kita memiliki stres emosional tertentu gitu. Kita pusing soal masa depan, kita khawatir, kita cemas, kita sedih, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita lagi dikecewakan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita punya berbagai macam pergumulan dan setiap musim kehidupan selalu ada masalah. Nah, tapi gini, ada orang terutama kadang yang bikin gemes gitu ya. Ada orang-orang Kristen yang kadang punya ekspektasi ketika datang ke gereja itu kayak ketok magic. Jadi pas lagi ada masalah datang, ngomong ke leader, kemudian kayak udah lega, hilang gitu. Nah itu kayak ketok magic. Dan bahkan ya, sebagian besar masalah hidup, terutama pergumulan-pergumulan yang sifatnya berat gitu ya, yang sifatnya kronis gitu, itu nggak bisa ketok magic. Kadang ada orang bisa kayak gini, misalnya, Pak Pendeta, tolong dong saya pernikahannya ada masalah nih, pernikahan saya lagi rusak gitu, tolong. Ditanya, udah berapa menikah? 15 tahun Pak. Oke, masalahnya konfliknya udah berapa lama? 5 tahun Pak. Oh oke, lama juga ya. Iya Pak. Oke, kalau gitu kita ada menawarkan konseling pernikahan gitu. Yuk ikut ya. Pak, saya dengar itu lama Pak.
bisa berbulan-bulan ya kelasnya, atau bisa bimbingannya itu berbulan-bulan ya. Ada nggak sih Pak, kita ngobrol aja sekarang Pak, kasih saya solusinya, saya mesti ngapain, habis itu selesai Pak. Kalau saya jadi pendeta ya, saya bakal ngomong gini, lu merit 15 tahun, oke? Lu punya masalah 5 tahun, berarti total 20 tahun. Lu harap, lu expect masalah 20 tahun, itu bisa kelar dengan kita sekali ngomong. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin guys, nggak mungkin bisa. Nggak fair ketika kita itu tuh berharap gitu ya, sesuatu di dalam hidup kita itu, apalagi yang sifatnya pergumulan yang berat gitu ya, itu bisa hilang, bisa pulih dalam waktu yang singkat. Ada tipe-tipe masalah yang seperti itu, tapi sebagian besar itu enggak. Butuh proses, dan yang paling utama, seringkali kita nggak bisa sendirian. Nah, di saat itulah pentingnya komunitas mulai terlihat. Karena seringkali, hanya ketika kita bersama-sama dengan orang lain, kita bisa bertumbuh. Karena terkadang ada banyak problem-problem dalam hidup kita yang akarnya itu dari masa lalu yang tidak terselesaikan, masa lalu yang tidak tuntas. Hidup mereka jadi yang nge-stuck, nyangkut di masa lalu dan nggak pernah dikelola. Ya udah, akhirnya kedewasaannya nge-stuck di sana. Nah, hanya ketika dia mau gabung, mau join di dalam komunitas yang menguatkan, yang bisa bertumbuh, baru kayak waktu yang seakan-akan berhenti bisa jalan lagi, ke play lagi, dan kemudian akhirnya bisa bertumbuh. Nah, itu komunitas yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu gini loh, salah satu kompleksitas yang saya pengen kita semua paham, bahwa masalah kita itu tuh, apalagi yang kompleks ya, itu tuh kayak kupas bawang, yang masak atau yang nggak masak pun tahu lah. Kalau bawang itu kan layernya banyak, atau lapisannya banyak. Kupas. Kalau kita benar-benar banyak itu, layernya, lapisannya kan banyak banget, iya nggak? Nah, itu masalah. Seringkali ketika kita berproses bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita berproses di dalam komunitas, ketika kita berproses dengan partner rohani atau dengan mentor rohani kita, itu dikupas dikit-dikit. Dan seringkali banyak kupasan kulit itu, kulit masalah kita yang lapisnya banyak banget, lapisan ratusan itu seringkali hanya bisa dilakukan ketika kita bersama orang lain. Kenapa? Karena banyak kesalahan, problem dalam hidup kita yang kita nggak akan sadar kalau orang lain nggak kasih tahu kita duluan. Nanti saya bakalan ngebahas masuk ke dalam sana. Intinya gini Bapak Ibu teman-teman, Anda membutuhkan komunitas supaya Anda dapat bertumbuh secara maksimal. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena masih banyak orang yang bisa ngeklaim, gue bisa bertumbuh sendiri kok. Gue nggak ikut komsel, nggak rutin ikut komsel, bye-bye aja tuh. Nah, kita bahas. Salah satu hamba Tuhan yang paling saya hormati, Rick Warren, berkata seperti ini. Change requires honest community. Ya, artinya apa? Perubahan, pertumbuhan membutuhkan komunitas yang di dalamnya kita dapat jujur, terbuka apa adanya. In order to grow, you cannot change on your own. You're gonna have people telling you the truth and you listen to it. Artinya apa? Beliau mengatakan, dan ini kebenaran firman Tuhan by the way, untuk kita bisa bertumbuh, kita nggak bisa berubah sendiri. Kita perlu mau memiliki kerendahan hati untuk orang lain. Saking mengasihinya, saking caring sama kita, memberitahu kita kebenaran supaya kita bisa berubah. Kebenaran ini maksudnya apa? Teguran. Yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadari, seperti yang tadi saya bilang. Nah, gini, betul. Memang ada bagian-bagian hidup yang sifatnya kita bisa kelarin sendiri. Tapi ada juga bagian-bagian hidup, masalah-masalah hidup yang kita tak akan pernah bisa selesai sendiri. Pasti ada. Nah, jadi gini loh. Biasanya hal-hal yang kayak gitu, itu sifatnya tuh yang pribadi. Masalah pribadi. Mungkin kesalahan atau penyesalan masa lalu yang kita punya dulu, yang kita masih pendam sampai sekarang. Mungkin perasaan bersalah, perasaan jijik kepada diri sendiri, nggak bisa ngampunin diri sendiri, atau mungkin problem pikiran. Ya kalau orang pikirannya ngaco, ya susah mikir jernih lah. Jadi butuh orang lain gitu. Problem emosional dan lain sebagainya. Nah, di saat seperti itulah kita butuh orang lain. Tapi gue masih fine-fine aja, gue masih hidup sampai sekarang. Percayalah, sebertumbuh-bertumbuhnya kita sendiri akan jauh lebih optimal pertumbuhan kita kalau kita berada di dalam keluarga rohani yang saling membangun. Pasti, dan itu firman Tuhan. Dan gak logis, kalau yang udah dengar sharing saya mengenai komunitas yang menguatkan gitu ya,
akan tahu, akan paham bahwa nggak logis kalau ada orang bisa klaim dia bisa bertumbuh sendirian. Karena Tuhan, intensi Tuhan untuk kita masih ada di dalam bumi ini. Kenapa dia nggak langsung cabut kita aja dari bumi langsung ke sorga gitu ya setelah Yesus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan mau kita bertumbuh dulu, memproses diri dulu, dan belajar yang namanya saling mengasihi. Itu tujuannya. Nah, begini, di dalam permasalahan yang sifatnya berat banget, kita butuh partner perang. Sama ketika kita waktu perang dunia dulu, sekutu itu harus gabung. Supaya apa? Melawan nasi. Oke? Kalau enggak, susah menang. Perangnya sendiri-sendiri, ngelawan musuh besar sendiri-sendiri, egois, nggak ada yang mau bersekutu, ya tamat lah. Mungkin sampai sekarang kita masih berada di bawah pemerintahan yang diktator itu mungkin. Tapi mereka berhasil. Kenapa? Karena bersatu. Oke? Karena mereka benar-benar bersatu, ada partner perang gitu. Di dalam Efesus 4:25 saya bacakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di dalam bahasa Inggris, berkatalah benar seorang kepada yang lain, itu adalah tell the truth. Ngomong sejujur-jujurnya, tapi itu kebenaran. Yang sifatnya apa? Mungkin ngelengkit. Mungkin kita akan konfrontasi, mungkin kita akan face to face dengan problem masalah yang sifatnya mungkin selama ini kita hindari, selama ini kita nggak mau pikirin, atau yang selama ini nggak pernah kita tantang. Pola pikir kita nggak kadang ada yang salah, setuju ya? Pola pikir kita ini kadang ada yang salah, dan mungkin kita nggak nyadar. Sehingga lagi-lagi kita butuh orang lain untuk me-challenge, untuk bisa menantang pola pikir kita yang salah supaya kita berubah. Ya percaya dong, kalau kita pasti pernah ngerasain dong, kalau kita lagi emosional, akal sehat kita hilang, ya nggak? Nah di saat seperti itu kita butuh komunitas. Dan kalau pas akal sehat itu hilang, kepercayaan yang salah, pola pikir yang salah itu nggak diperbaiki, ya nggak bakal bertumbuh. Nah di saat itulah kita butuh komunitas, saling menegur. Orang, teman yang saking sayangnya sama kita, lebih baik ngomong tegas, lebih baik ngomong kebenaran, tell the truth, meskipun kita mungkin agak sakit dikit gitu ya. Tapi yang penting kita bertumbuh. Semua orang di dunia ini perlu teman rohani yang seperti itu, teman berperang yang seperti itu. Pernah sih ngerasain dimana kayak misalnya ada orang ngomong kayak gini, kamu nyadar gak sih cara ngomong lu tuh pedes banget, bisa sakit hati tahu. Dia tuh orang yang gak bisa digituin. Terus kita kayak, ih masa gue ngomong biasa aja? Iya bener, emang lu ngomongnya nadanya tinggi banget gitu. Ih masa sih? Akhirnya lama-lama pas dipikirin, ya juga ya, gue ternyata gaya ngomongnya kayak gini ya, gak pernah nyadar. Nah itulah komunitas. Lu nyadar gak sih selama ini tuh lu gaya hidupnya udah mulai ngaco. Gue perhatiin lu seminggu makan bakmi bisa 5 kali. Hah masa sih? Pas dia cek, oh iya juga ya. Atau lu nyadar gak sih bro, lu tuh jajan minuman manis, entah itu boba-boba atau kopi manis gitu ya, GoFood, lu tuh seminggu bisa 3 kali lu. Anggap 20.000, kemudian ongkos kirim 5.000 gitu ya, 25.000. Seminggu lu habis 75.000. Setahun lu bisa habis berapa bro? Ya juga ya, gue baru sadar loh, thank you udah ingetin ya. Nah kita semua butuh teman-teman seperti itu. Supaya apa? Kita bertumbuh. Supaya kita bertumbuh. Nah begini loh, everyone needs a small group, yang dimana kita ini merasa aman. Kita bisa bebas terbuka, yang di dalamnya itu kita nggak takut untuk dijudge atau dihakimi. Jadi, by the way, kalau misalnya di dalam anggota Komsel atau wahai para pemimpin Komsel, kalau ada anggota Komselmu yang masih merasa nggak aman buat cerita, itu lampu merah sebetulnya. Ada yang nggak sehat. Berarti masih ada kebiasaan buruk yang belum dihilangkan, budaya berbicara yang mungkin belum dihilangkan. Mungkin pas ngomong malah dicengin, disepelekan masalahnya, tidak divalidasi dan tidak dimengerti. Mungkin sekali cerita masalahnya dibanding sama orang lain. Ketika cerita mungkin pada saat itu orangnya cuma pengen didengerin. Tapi langsung mengira, jangan-jangan kamu kali yang salah Ci gitu. Lu kali om salah. Woi bro, lu kali kayak lu memang lu deh, pikiran lu doang dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu merasa nggak aman, akhirnya nggak mau cerita. Nah itu perlu diperbaiki, itu PR-nya. Oke, itu benar-benar PR-nya. Tapi intinya sekali lagi, semua orang di muka bumi ini memerlukan komunitas, teman kecil, komunitas kecil, yang di dalamnya dia bisa merasa aman untuk mengeluarkan segala permasalahan dirinya, supaya hidupnya nggak stuck,
supaya dia bisa bertumbuh. Semua orang perlu. Semua orang, tidak terkecuali siapapun. Adam aja yang ketika dia hidup di kondisi dunia yang masih perfect, Tuhan aja masih bisa bilang, nggak baik kalau dia seorang diri saja. Oke? Dan saya lagi ngomongin gini loh, bukan hubungan yang dangkal ya. Hubungan yang dangkal itu kayak apa sih? Cuma say hi, woi bro, woi, lu apa kabar? Yes, luar biasa, injek bumi gitu, atau tepuk tangan gitu. No, bukannya sekedar itu aja. Bener-bener partner yang di dalamnya kita ini bisa ngomong hati ke hati. Nah, apakah kita sudah punya komunitas seperti itu? Kalau ada, bersyukur kepada Tuhan, karena Anda termasuk orang yang sangat beruntung. Nah, mungkin masih akan ada orang yang mikirnya kayak gini, tapi saya tetap susah terbuka gitu di Komsel, di dalam komunitas atau kelompok kecil gitu ya. Oke lah, saya pun nggak seakan-akan jangan sampai karena firman Tuhan ini jadi tertuduh gitu ya, mesti paksa cerita, enggak. Karena memang terkadang ada komunitas yang masih dalam proses untuk belajar bagaimana bisa misalnya menjaga rahasia dan lain sebagainya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi saya sangat mendorong atau menghimbau setidaknya minimal satu ada partner akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih? Artinya adalah partner di mana kita benar-benar bisa saling percaya satu sama lain dan kita saling membangun sama satu sama lain. Kayak benar-benar partner pasangan yang apa ya? Saling membangun. Kayak benar-benar persahabatan, kayak ibaratnya kalau di zaman dulu kayak Raja Daud dan Yonatan. Yang mereka benar-benar deket banget gitu. Dan mereka benar-benar saling mengasihi dan saling mengingatkan gitu. Benar-benar sahabatan dekat. Saya pun ada secara pribadi. Saya ada akuntabilitas dan anak-anak rohani saya. Dan percayalah, saya sangat bertumbuh karena hubungannya seperti itu. Karena memang ada orang yang belum siap untuk terbuka secara publik, meskipun itu lingkupnya itu komunitas sel, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada satu partner atau mentor gitu, minimal satu. Entah itu dalam PKS-mu, entah itu mungkin ada kandidat lain gitu ya, dari teman gereja, satu yang kita percaya banget, silakan. Tapi intinya adalah jangan sampai kita sendirian. Oke? Jangan sampai kita sendirian. Karena sekali lagi, sulit banget, bahkan bisa dikatakan kita nggak bisa bertumbuh maksimal kalau kita sendirian. Di dalam, saya mau bacakan ayat yang selalu menjadi pegangan saya secara pribadi banget, yaitu di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan ini, bagian selanjutnya ini yang seringkali orang Kristen suka salah gunakan. Konteksnya nggak dipakai. Yaitu ini, doa orang benar bila dan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Biasanya kalau dikutip cuma ini doang, tapi depannya enggak. Depannya ngomongin apa konteksnya? Yaitu pemulihan, kesembuhan ketika seseorang berada di dalam komunitas atau ketika seseorang berada di dalam hubungan akuntabilitas di mana di dalamnya ada keterbukaan dan saling mendoakan sehingga terjadi kesembuhan. Nah, kenapa bisa sembuh? Karena kuasanya sangat besar. Oke? Itu Tuhan bekerja ketika kita berada di dalam komunitas yang saling percaya. Dan Tuhan bekerja ketika kita benar-benar mengizinkan Tuhan sebagai kepala dalam komunitas. Karena Tuhan sendiri yang paling pengen kita bertumbuh. Oke, Bapak Ibu teman-teman, saya akan closing dan ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 5-8. Tapi sebelumnya saya ngomong kayak gini dulu, dan singkat karena waktu saya udah habis sebenarnya. Kita semua tahu Paulus ya. Oke, ya tahu lah gitu. Bagi saya pribadi, Paulus adalah orang Kristen kedua terhebat sepanjang sejarah manusia. Nomor satu Yesus. Oke, nomor satu Yesus. Kedua terhebat sepanjang sejarah manusia. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal ke-7, kita akan membaca sisi manusiawi daripada Rasul Paulus. Dia ngomong apa? Jadi dia benar-benar kayak menuliskan pergumulan kedagingan dia. Jadi gini, dalam satu Alkitab, bagi saya, salah satu pasal favorit saya di Alkitab itu Roma 7. Karena benar-benar membicarakan tentang sisi manusiawi dari semua orang, termasuk anak Tuhan. Pokoknya isinya itu, Rasul Paulus ada ngomong kayak gini. Dalam Roma 7, ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena dia ngomong,
Saya kadang melakukan apa yang saya nggak mau. Dan apa yang saya tahu benar, malah saya nggak lakukan. Intinya ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang sekelas dia pun masih bisa jatuh, masih bisa punya kebiasaan buruk, sampai dia bilang, celakalah aku, siapa yang bisa tolong gue? Sampai dia ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya di ayat 8, di dalam Roma 7, bukan ayat 8, Roma 7, ayat ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dan kata lain apa? Pertumbuhan, perkembangan, pemulihan sejati memang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan dalam Yohanes 15 ayat 5-8. Karena memang faktor nomor 1 untuk sebuah komunitas bisa di dalamnya terdapat pertumbuhan adalah ketika kita mengizinkan Yesus Kristus sebagai kepala. Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita bercermin diri. Entah itu pemimpin komsel, entah itu anggota komsel. Apakah komunitas kita sudah bertumbuh? Jikalau belum, atau minimal gini, apakah di dalamnya anggota-anggota termasuk kita mengalami pertumbuhan, entah itu secara rohani maupun karakter? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau tidak, yuk kita evaluasi diri. Apakah kita sudah mengandalkan hikmat Tuhan? Apakah kita semua sudah tinggal di dalam Tuhan? Karena memang hanya di dalam Tuhanlah kita bisa bertumbuh sungguh-sungguh. Dan percayalah Bapak Ibu teman-teman, komunitas tanpa Tuhan hanyalah kumpulan sosialita, cuma kumpulan nongkrong aja gitu. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, bahkan mengizinkan Dia yang ambil kendali di dalam komunitas kita, di sanalah pertumbuhan yang luar biasa, terobosan, pemulihan bisa terjadi. Apalagi ketika di dalamnya terdapat kebiasaan yang sangat mulia, yaitu apa? Ketika kita cerita di dalamnya, kita merasa aman tanpa takut merasa dihakimi. Itu target utama di dalam komunitas rohani. Terakhir dari saya, seperti saya pengen closing dengan ini. Kadang saya masih gemes ya. Masih ada yang berpendapat itu, gereja gak perlulah, kita bisa di rumah aja dan lain-lain. Dengan argumen kayak gini, gue udah oke kok rohaninya. Ya ngapain? Gini loh, Bapak Ibu, teman-teman. Saya kadang bingung. Kalau yang masih ngomong kayak gitu ya, itu tuh perspektifnya atau sudut pandangnya, maaf, masih cenderung egois. Masih seperti anak kecil. Kenapa? Karena fokusnya itu apa? Yang penting gue, rohaninya oke. Gue bertumbuh kok, ya udah. Pernahkah terlintas di kepala kita bahwa oke lah rohani kita oke, baik-baik saja, bertumbuh, puji Tuhan gitu. Tapi pernah nggak terlintas di kepala kita, mungkin ada orang lain yang butuh kita. Ada orang lain yang butuh nasihat kita. Ada orang lain yang butuh pencerahan-pencerahan, hikmat yang kita dapatkan dari pengalaman hidup kita. Yang mungkin mereka-mereka yang membutuhkan cerita-cerita hidup kita supaya mereka dikuatkan, supaya mereka bisa bertumbuh. Mungkinkah? Atau kita yang penting fokusnya, yang penting gue bertumbuh. Hei, siapa tahu karena engkau bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau menceritakan hidupmu. Mungkin selama ini engkau tertutup, tapi mungkin sebenarnya ada dorongan. Saya pengen ceritain kisah hidup aku, saya pengen kesaksian, tapi mungkin malu-malu. Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan. Terbukalah. Apalagi udah tahu sebenarnya ada dorongan dari Tuhan gitu. Karena siapa tahu ada orang lain, saudaramu seiman, yang hidupnya lagi stuck, nggak bertumbuh, lagi mati, lagi kering tanah hatinya, tapi mendengar cerita hidupmu, pertumbuhan bisa terjadi. Who knows? Nggak ada yang tahu. Karena saya selalu percaya, tidak ada pertemuan yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau saya ceritain satu persatu pengalaman saya, yang dimana di dalamnya itu
yang dimana di dalamnya itu isinya kebetulan-kebetulan yang kayak keren banget yang Tuhan udah rancangkan. Saya ketemu mereka dan kita sama-sama bertumbuh. Itu baik banget. Dan kenapa bisa bertumbuh? Karena saya rela terbuka akan kelemahan saya. Orang itu rela terbuka akan kelemahan dia, sehingga terjadi pertumbuhan. Makanya terjadi akuntabilitas yang tadi. Siapa sih yang paling bisa mengerti perasaan daripada orang tua yang punya anak yang tidak sempurna secara fisik, selain daripada orang tua yang memiliki anak yang serupa juga? Siapa sih yang paling bisa ngerti perasaannya pecandu narkoba, kalau bukan mantan pecandu narkoba itu sendiri? Siapa sih yang paling bisa ngerti bagaimana sengsaranya pengen lepas dari pornografi, selain daripada mereka yang punya pengalaman yang sama? Siapa sih dan seterusnya. Di dalam Tuhan, pengalaman paling buruk sekalipun, keputusan hidupmu yang paling salah sekalipun di masa lalu, bisa dia pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan bisa dia pakai untuk memberkati orang lain. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itulah kenapa Roma 8 ayat 28 muncul. Barang siapa mengasihi dia, semuanya itu bekerja untuk kebaikan kita. Oke Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, orang yang sudah sungguh-sungguh dewasa, orang yang sudah sungguh-sungguh bijak di dalam Tuhan, fokus hidupnya bukan diri sendiri lagi. It's not about you anymore. Bukan tentangmu lagi, tapi tentang Tuhan dan tentang orang lain di sekitarmu. Love God, love people. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama manusia. Kalau orang sudah dewasa, mustahil fokusnya itu egois lagi, nggak perlu komunitas lagi, nggak ada hasrat lagi untuk berbagi dan lain sebagainya. Mustahil itu udah dewasa, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi percayalah, akan ada selalu orang-orang yang membutuhkan kita, dan kita akan selalu membutuhkan orang lain. Oke? Pengalaman pertumbuhan kerohanian saya yang paling tinggi, yang paling pesat, hanya terjadi ketika saya merelakan diri untuk membimbing kerohanian orang lain. Mungkin inilah saatnya bagi Anda yang sudah terpanggil dari dulu, pengen mementor gitu. Silakan. Karena siapa tahu melalui Anda, komunitas kita, komunitas di dalamnya ada Tuhan gitu ya, bisa semakin bertumbuh. Oke? Itu aja dari saya. Selama bertumbuh dalam komunitas dan selalu andalkan Tuhan, percayalah Anda bisa bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sesi kali ini. Tuhan, kami diingatkan Tuhan mengenai pentingnya kami join dalam komunitas. Tidak baik kami seorang diri Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa kembali memiliki kerendahan hati Tuhan, dan meyakini bahwa di dalam komunitas kami sungguh-sungguh bisa bertumbuh. Dan mungkin komunitas kami masih ada yang gak sempurna, Tuhan ampuni kami. Tetapi biarlah kami bisa Tuhan menjadi bagian daripada solusi Tuhan. Dan biarlah Tuhan di mana tempat kami Engkau tempatkan kami Tuhan, kami bisa bertumbuh di sana, dan kami juga bisa menjadi berkat, sehingga terjadi hidup saling. Terima kasih Tuhan segalanya. Biarlah kami yang masih keras hatinya, Engkau lemah lembutkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Engkau, kami bangga menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.